Nona Gu. Kamu sudah stadium akhir kanker lambung. Stadium akhir kanker lambung. Kalau begitu, berapa lama lagi aku bisa hidup? Kalau dirawat dan kemoterapi, paling lama cuma bisa bertahan 3 bulan. Aku lembur setiap malam sampai larut capek-capek, gaji gak seberapa. Akhirnya nyawa pun hampir habis. Hidup seperti ini aku gak mau jalani lagi sehari pun. Kamu di mana? Tuan Yan sudah sampai di kantor. Dia minta kamu yang tangani proyek ini. Cepat kembali ke kantor. Mau mati pun gak dikasih tenang. Oh ya, Liu botak. Aku bilang sekali lagi, aku di rumah sakit. Waktu aku cuti, kamu jangan telepon aku. Kamu udang, tuli dan buta. Yang paling harus ke rumah sakit itu kamu. Kenapa yang mati bukan kamu? Pokoknya meskipun mati, kamu harus balik ke kantor tanda tangan kontrak dulu baru mati. Orang seperti ini masih hidup, kenapa aku yang harus mati? Lesu banget perusahaan bayar kalian untuk main-main? Makan gratis aja? Setiap hari telat-telat. Telat? Gu Xiao-Xiao, kamu gila. Nanti kita urus klien besar kita, Tuan Yan, sudah datang. Dia minta kamu tanda tangan kontrak dengannya, cepat ikut aku masuk. Lepaskan, aku bilang, aku datang untuk resign. Kak, kamu bilang apa? Siapa yang izinkan kamu resign? Aku sudah habiskan banyak uang dan tenaga untuk melatihmu, kamu malah mengecewakanku. Botak tua, kamu menggonggong apa? Aku tanda tangan kontrak kerja, bukan kontrak perbudakan. Setiap hari kamu cuma tahu PUA dan memeras kita. Aku muak lihat. Kau gila, kau. Aku gila. Lihat nggak, proyek ini. Kami bertiga yang buat begadang setengah bulan. Terus kamu nelpon aku dari KTV. Cuma tahu ngejar progres, apa kontribusimu lagi? Dan ini semua orang di perusahaan dan tim 2 bulan tiap hari begadang. Aku bahkan nggak pernah keluar kantor. Suamiku, aku nggak tahu dia masih hidup atau mati. Aku nggak tahu. Yang paling parah, omset 50 juta. Kamu bilang aku mengecewakanmu. Aku tanya kamu, apakah uangnya semua masuk ke kantongmu sendiri? Gaji kami tidak naik, bonus juga tidak kamu berikan. Kamu benar-benar babi betina tua, babi pakai bra. Banyak akal kamu. Kamu nggak bisa lihat uang aja, kamu harus punya mimpi. Mimpi? Kamu tidak bisa apa-apa, cuma bisa teriak-teriak. Seorang botak tua, kamu masih tebal muka. Bicara mimpi sama aku, kamu? Biar aku kasih tahu uang murahanmu ini siapa yang mau cari. Kerja sana, gua berhenti. Kak Xiao-Xiao benar, kami kerja banting tulang, bonus semuanya masuk ke kantongmu. Kerja begini mending berhenti. Lembur setiap hari, lembur terus, sampai ambeanku keluar. Aku juga berhenti. Aku juga berhenti. Kalian mau memberontak? Hei, Yan Shao. Haha, maaf ini. Manajer Liu. Ini yang disebut cara pelayanan perusahaan kalian? Saya sarankan kamu, kalau masih mau proyek ini. Malam ini, bungkus cewek ini, antar ke ranjangku. Kalau tidak, proyek ini nggak akan aku kasih. Siapa yang butuh proyekmu? Uang juga nggak ada, urusan banyak. Suruh kami revisi belasan versi proposal. Akhirnya pakai versi pertama. Kamu mau kami, ya? Mau antar aku ke ranjangmu? Aku kirim babi betina mau enggak? Kulihat babi aja dikirim ke ranjangmu. Itu sudah kehormatan untukmu. Tahu enggak? Kamu, Gue udah nikah. Pamit. Pak Lu, ini kontrak akuisisi perusahaan ini, silakan lihat. Pak Lu, ada apa, Pak? Tidak apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Ayo, Kok pulang cepat sekali? Kebetulan, ayo makan. Kursus piano adikmu. Sudah waktunya bayar. Transfer 40 juta lagi ke rekeningku.
Bulan lalu aku baru transfer 36 juta ke kamu. Bulan ini minta lagi 40 juta. Kamu pikir aku ini mesin ATM? Bukan begitu. Kenapa bicaranya kasar? Dia ibu kandungmu, aku adik kandungmu. Memakai uangmu sedikit kenapa? Jangan banyak bicara. Cepat transfer uang, nanti tidak kebagian kursus. Ayo, nak, kamu lagi masa pertumbuhan, makan yang banyak. Makan? Enggak. Cuma minta uang sedikit aja. Kamu kenapa sih? Uang? Tidak ada. Nyawa? Hanya satu ini. Kanker lambung stadium akhir. Ada apa ini? Bahkan jika kamu sendiri sakit, itu karena ulahmu sendiri. Bertahun-tahun, ibu ngurus makan dan tempat tinggalmu, juga memikirkan jodohmu. Apa dia mudah? Jodoh? Kalian seenaknya sendiri, menikahkanku. Mahar kalian simpan sendiri. Aku bahkan suamiku sendiri tidak tahu siapa. Ini yang disebut jodohku? Jangan merasa tersakiti. Aku bilang padamu, Gu Xiao Xiao, kalau kamu rasa ini tidak baik, kamu bisa pergi. Pergi kemanapun yang kamu suka. Aku sudah lama enggak betah di rumah sialan ini. Apalagi yang akan kamu uruskan? Urusan pernikahan? Sepertinya kamu urusin pemakamanku aja. Dua buku nikah ada padaku. Bahkan tidak tahu apakah yang dinikahi itu manusia atau setan. Meneleponku di saat seperti ini. Kamu kena batunya. Halo, aku tidak beli reksadana, tidak beli asuransi, juga tidak daftarkan anak les. Uangku sudah habis untuk bayar les tambahan anak. Jadi, sekarang aku tidak punya uang untuk beli asuransi, juga tidak punya uang untuk beli reksadana, apalagi untuk les anak. Kamu punya anak? Kamu gila. Aku punya anak atau tidak, bukan urusanmu. Iya, aku punya anak. 5. Puas? Pak Lu, jangan marah. Mungkin ada kesalahpahaman. Nyonya, pasti ada sesuatu yang sulit diungkapkan. Kita selidiki saja sampai jelas. Berani selingkuh di belakangku. Buatkan aku perjanjian cerai. Aku akan cerai dengannya. Enak banget, udah lama nggak segila ini. Katanya hari ini kamu traktir. Di kehidupan sebelumnya aku dosa apa yang telah ku perbuat? Ayah nggak sayang, ibu nggak cinta. Tanpa sepengetahuanku, ternyata sudah berstatus menikah. Aku bahkan belum pernah melihat orang itu. Jangan pesimis gitu dong. Tanpa bertemu saja bisa dapat akta nikah. Pria itu cukup hebat. Bagaimana kalau dia tinggi, kaya, dan tampan? Mana mungkin keberuntungan seperti itu jatuh padaku. Itu berarti berkah leluhur. Aku sudah siapkan kejutan untukmu. Masuk. Hormat, Putri. Kurang ajar, kamu mau memberontak ya? 3 hari tidak kupukul, kamu sudah mau cerai. Kamu gila ya? Kakek, aku sudah bilang sebelumnya, pernikahanku aku mau putuskan sendiri. Keputusan macam apa itu? Dulu aku suruh kamu menikah dengan putri keluarga Gu. Kamu yang putuskan sendiri. Setelah menikah sampai sekarang, istri cucuku belum pernah kau bawa untuk kulihat. Sekarang mau cerai lagi. Aku? Apa-apaan aku? Malam ini pesta ulang tahunku. Kamu harus bawa istri, cucuku kembali ke sini. Kalau tidak, pesta jadi upacara kematian. Terserah kamu.
Gimana, kataku bagus kan? Bagus, tenang saja. Malam ini, kakek tunggu lihat istri cucu. Hadiah pertemuan juga sudah saya siapkan. Baik-baik. Hahaha. Halo, sekarang di mana? Penjualan lagi? Halo, kenapa kamu malam-malam masih jualan? Kamu buru-buru ganti mobil bosmu ya? Sepertinya ada kesalahpahaman. Di mana? Cepat bicara jelas. Kak, kenapa kamu keluar? Masuk lagi. Aku belum tunjukkan keahlian terbaikku. Kamu masuk dulu. Ayo, nanti aku temui kamu. Aku tunggu ya. Ayo. Model pria, keahlian terbaik lo? Ya ampun, seru banget. Masih 3 bulan lagi, aku harus menikmati hidupku. Halo, kamu bilang apa tadi? Aneh. Maaf, aku tidak sengaja. Berapa bayaranmu? Aku bayar 3 kali lipat. Malam ini aku sewakan. Saya yang traktir malam ini. Kamu tenang saja. Aku tidak akan menyuruhmu melakukan apa-apa. Malam ini, kakekku ulang tahun, kamu datang jadi istriku. Bukan kakekmu yang ulang tahun. Apa hubungannya denganku? Aduh. Wah, otot ini. Ini lebih keren dari model pria itu. Nanti aku antar kamu ganti baju. Detailnya nanti aku bilang. Tak kira wanita yang kurebut asal-asalan. Ternyata secantik ini. Masih ingat dialog yang aku bilang di mobil? Ya, masih ingat. Ya, intinya, aku dulu menderita penyakit parah, jadi tidak sempat bertemu kakekmu, tapi hari ini ultah kakekmu, jadi aku harus datang minta maaf padanya, kan? Asisten Han suruh penata rias untuknya, buat alas bedaknya lebih tebal lagi, biar kelihatan seperti sakit parah saja. Baik, Pak Lu. Silakan, Nona Gu. Kakek datang. Tuan muda dan nyonya muda datang. Aduh. Batuk, parah penyakitnya. Ehem. Ini menantuku? Halo, kakek, aku menantumu, Gu Xiao Xiao. Sebelumnya karena tubuhku kurang sehat, jadi belum pernah datang menemuimu. Hari ini khusus datang untuk minta maaf. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Semoga tidak keberatan. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Sehat selalu. Semoga semuanya. Aduh. Anak baik, kalau sakit periksalah. Cari dokter terbaik, keluarga lu. Kita paling tidak kekurangan uang. Keluarga lu ini benar-benar baik, pada menantu istri sah ini benar-benar. Tidak bersyukur berada dalam berkah. Ini hadiah pertemuan dari kakek untukmu. Mulai sekarang, kamu adalah nyonya dari grup lu. Terima kasih, kakek. Ini yang disebut giok kaisar hijau? Bing Chen, cepat kenakan pada Xiao Xiao.
Tunggu. Dia sama sekali bukan menantu dari grup Lu, dia palsu. Dia palsu. Palsu. Bagaimana? Akan ketahuan. Diam. Semuanya diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek, ini dia menantu perempuanmu, benar sekali. Nona yang tidak jelas asal-usulnya, berani di pesta ulang tahun kakekku, berbicara sembarangan. Sayangnya, sayalah yang dulu pernah bertunangan denganmu, putri keluarga Gu, Shen Sisi. Tidak kusangka, kau sampai rela demi wanita seperti ini, membatalkan pertunangan denganku. Ternyata itu adalah putri palsu keluarga Gu yang tertukar. Kau. Budaya keluarga Gu juga cuma begitu. Seorang anak angkat, berani di pesta ulang tahun kakekku, bicara seenaknya. Kakek, tolong perhatikan baik-baik, wanita ini kemungkinan besar adalah cucumu, yang dibawa untuk menipumu. Makanan bisa sembarangan dimakan, tapi bicara tidak boleh sembarangan, kau punya bukti. Tentu ada. Tunjukkan surat nikahnya dan cocokkan, lihat saja nanti. Surat nikah? Bing Chen, bukan kakek tidak percaya padamu, tapi kakek tidak yakin padamu. Kau ambilkan surat nikahmu dan Xiao Xiao, biar kakek lihat. Xiao Xiao, kau tidak apa-apa? Kau ada apa? Sudah tidak bisa pura-pura lagi. Sekarang bagaimana? Mana aku tahu harus bagaimana. Lebih baik aku pergi dulu. Kakek, surat nikahnya di sana. Surat nikah? Cepat ambilkan, biar kakek lihat. Persiapannya cukup banyak. Kenapa tidak bilang dari dulu? Itu akta nikahku sendiri. Tidak menyangka. Bagaimana? Aku sudah tahu wanita ini. Pasti penipu. Satpam, usir dia keluar. Tunggu. Kakek, dengarkan penjelasanku. Lu Bingchen, sudah sampai saat seperti ini, kamu masih mau melindungi penipu wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Cukup. Aku melihat dengan jelas. Di akta nikah ini, itu adalah cucuku dan istri cucuku. Tidak boleh kamu fitnah mereka di sini. Tidak mungkin. Bukan. Kakekmu saja tidak bisa mengenali cucunya sendiri. Mungkin karena sudah tua. Mata kabur, salah lihat, ya, kakek, karena sudah melihat jelas. Akta nikahnya bisa dikembalikan padaku? Akta nikah ini aku simpan dulu untukmu. Biar kamu tidak buat onar lagi. Bukan. Tidak mungkin. Pasti akta nikahnya palsu. Berikan, padaku, aku mau lihat. Bukan, Nona. Kamu ini siapa? Kenapa ikut campur? Ini urusan keluarga kami. Aku ini putri keluarga Gu yang terhormat. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Aku ini nyonya muda Lu yang terhormat. Yang aku tahu ini wilayah keluarga Lu. Untuk apa pamer sikap putri manja di sini? Kembali saja ke keluarga Shen. Tolong antar tamu keluar. Antar tamu keluar. Lepaskan aku bisa jalan sendiri. Lu Bingchen, kau akan menyesal. Menjadi nyonya keluarga kaya ternyata sangat enak. Keluarga Gu itu keluarga terpelajar turun-temurun. Nona Gu ini meskipun tertukar, tumbuh di keluarga Gu selama 20 tahun. Seharusnya juga terpengaruh bau buku. Kenapa jadi tidak sopan sekali? Untunglah, cucuku punya pandangan ke depan. Membatalkan pertunangan. Haha. Kakek, tenangkanlah pikiran Anda. Hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Anda harusnya senang-senang. Memang istri cucuku pandai bicara. Asalkan kalian berdua baik-baik. Aku sudah senang. Kakek juga akan memberimu 3 perkebunan, 2 pulau, dan 4 pesawat pribadi, dan 10 mobil sport terbatas. Oh ya, dan 1 tambang berlian. Perkebunan, pesawat, pulau. Tambang berlian. Kakek, banyak orang di sini. Banyak orang, kenapa? Aku biarkan semua jadi saksi. Istri cucu keluarga Lu harus memiliki hal terbaik di dunia. Kakek, pantaslah sebagai keluarga kaya nomor 1 Lu, memang sangat royal. Betul sekali. Meski Nyonya Lu sedang sakit, lihat wajahnya. Pasti orang yang beruntung. Apa aku ini orang beruntung? Hanyalah barang palsu. Tapi Nyonya Lu yang sebenarnya. Entah orang seperti apa. Nasibnya begitu baik. Istri cucuku, kenapa kau? Kepala pelayan, cepat panggil dokter. Bing Chen, cepat bawa dia ke dalam rumah.
Tuan Lu, Apa kata dokter? Nyonya muda memiliki tubuh yang kekurangan yang. Perlu lebih banyak mengonsumsi yang. Kakek, apa yang kakek lakukan? Menantu perempuanku tidak sehat. Itu semua karena suamimu ini. Tidak menjalankan tanggung jawab. Kalau tidak, kenapa dia cari pria model di luar? Hari ini, kamulah pria model itu. Kalau tidak memberiku cucu buyut, jangan harap bisa keluar. Kakek, besok masih ada urusan perusahaan. Urusan apa? Tidak ada yang lebih penting daripada menantu perempuanku dan cucu buyutku. Ayo. Kamu bisa berpikir seperti itu, pura-pura pingsan, ya? Kalau aku tidak pura-pura pingsan, kakekmu akan pesawat dan meriam lagi. Kamu sanggup membayarnya. Jangan mimpi. Nah, itu dia. Kamu ingat transfer uangnya? Ya, aku pergi dulu. Kamu mau apa? Kamu tidak bisa pergi. Kamu mau apa? Kamu kan sudah punya istri. Aku jual seni, bukan jual diri. Kamu pikir apa? Maksudmu apa? Semua karena kakek tahu kamu panggil pria model dan pingsan lagi. Mengunci kita di dalam rumah. Sekarang bagaimana? Coba pikir dengan lapang dada. Kalau kamu tidak mampu, setidaknya lebih baik daripada istrimu panggil pria model. Aku tidak mampu. Telepon. Gu Xiao, aku beri kamu kesempatan terakhir. Jika malam ini kamu temani Tuan Yan dengan baik, aku akan bilang ke HR untuk mengembalikan posisimu. Hilton 1001, cepat pergi. Bantu aku. Bantu bagaimana? Berteriak. Maksudku kamu yang berteriak, bukan aku. Itu harga yang berbeda. Katakan. Aku tidak mau uang, hanya kamu. Bantu aku akuisisi perusahaan Wanteng. Dan biarkan aku jadi bos sehari. Bagaimana? Anak muda memang begitu. Apa itu dia? Sepertinya ada dendam dengan mantan bos. Sebenarnya Lu Group juga punya rencana akuisisi Wanteng. Tidak apa-apa, untuk menyetujuinya. Asisten Han, besok pagi rencana akuisisi perusahaan Wanteng bawakan saya, dan urusan ini sepenuhnya ditangani oleh Gu Xiao. Jam berapa ini? Kamu selalu terlambat? Kamu tidak mau gaji, ya? Atau bonus tidak mau? Berhenti. Berpakaian rapi, kamu berani kembali? Kenapa tidak? Kamu masih berutang gaji saya. Tadi malam kamu meninggalkan Tuan Yan di Hilton. Kamu tahu tidak seberapa marah Tuan Yan? Uang kontrak belum turun. Kamu masih mau gaji? Cepat pergi. Kamu tidak berhak menyuruhku pergi. Kamu. Kamu? Bukannya kamu dipecat oleh perusahaan? Maaf, saya mengundurkan diri secara sukarela, bukan dipecat. Mengundurkan diri? Karena sudah mengundurkan diri, kenapa kamu masih punya kartu kerja perusahaan? Jangan-jangan kamu mencuri aset perusahaan? Awas, saya suruh satpam menangkapmu. Kamu tidak berhak menangkap saya.
Menangkapku, kamu belum pantas. Jadi kamu sudah kembali? Bagus. Kembali bekerja, tetap saja harus bekerja di bawahku. Benar-benar konyol. Otakmu lebih kecil dari kacang. Orang sepertimu pantas bicara denganku? Aku bilang padamu, kalau kamu masih ingin bekerja, perbaiki sikapmu. Tuan Yan kebetulan datang hari ini untuk tanda tangan kontrak. Masalah yang kamu timbulkan terakhir kali ini kamu yang bereskan. Aku memberimu kesempatan untuk berubah. Anak muda harus belajar memanfaatkan kesempatan. Dewa Maut memberimu kesempatan lahir lagi, tapi kamu malah pilih lahir di kandang babi. Jangan banyak bicara, aku ada urusan penting. Pergi sana, menjauh. Berhenti. Tuan Yan, Anda datang pagi sekali. Anda datang tepat waktu, Gu kecil sudah kembali bekerja. Hari ini dia akan mendampingi Anda sepenuhnya untuk proses kontrak. Gu Xiao Xiao, berani kau mengingkari janji? Sepertinya kamu tidak ingin lagi bekerja di Wanteng, ya? Maaf, tolong bicara seperti manusia. Aku tidak mengerti gonggongan anjing. Oh, dasar perempuan murahan, mau mati saja masih sombong, ya? Saran saya, realistislah. Sujud dan jilat aku. Jika hari ini kamu tidak membuatku merasa puas, kontrak ini tidak akan kutanda tangani. Gu Xiao Xiao, cepat tuntun Tuan Yan ke ruang tamu VIP. Tidak perlu. Di sini saja. Baik, di sini saja. Biar kau mandul. Tuan Yan, Apa Anda baik-baik saja? Dasar perempuan jalang. Gu Xiao Xiao, kamu gila, ya? Apa ini pertama kalinya aku gila? Gu Xiao Xiao, kamu berulang kali melanggar aturan dasar perusahaan. Perusahaan tidak akan lagi mentolerir kamu. Bos datang. Gu Xiao Xiao, kamu menyinggung klien besar, kamu siap-siap mati. berani menyinggung siapa saja? Kamu tidak ingin hidup lagi? Bos? Yang menyinggung Tuan Yan adalah Gu Xiao Xiao, bukan aku. Kamu salah paham. Seorang pegawai kecil berani memukul klien besar. Inikah kesungguhan kerjasama perusahaan kalian? Hari ini kamu harus memberi penjelasan padaku. Gu Xiao Xiao, segera kepada Tuan Yan minta maaf. Mungkin Tuan Yan masih bisa memohon pada bos, kalau tidak kamu jangan harap bisa bekerja di Wanteng lagi. Yang tidak mau bekerja adalah kamu. Berani menyinggung investor. Investor? Bukankah investor itu Tuan Yan? Omong kosong. Dengar kamu. Mulai sekarang semua urusan perusahaan akan diputuskan oleh Nona Gu. Apa? Perusahaan sekarang milik Gu Xiao Xiao. Serius? Kalau Gu Xiao Xiao jadi bos bukankah kita akan hidup enak? Iya dong. Gu Xiao Xiao hanya di bawahku sebagai ketua proyek, kenapa jadi pemimpin? Bos, apa Anda tidak salah? Meskipun naik jabatan, bukan gilirannya. Bukan dia. Masa iya kamu? Malas bicara denganmu. Kalau mau pertahankan pekerjaanmu, segera berlutut minta maaf pada Nona Gu. Kalau tidak, pergi sana. Nona Gu, apa ketidakpuasanmu? Silakan hukum dia. Saya pamit dulu. Kalau begitu aku juga bukan manajer Liu yang tidak masuk akal. Berlututlah. Tidak. Pasti ada yang aneh di sini. Kamu seorang wanita kecil, kenapa dalam semalam langsung jadi pemimpin? Bahkan jika kamu jadi pemimpin perusahaan Yan, juga klien besar, Wanteng, kecuali kamu tidak mau kontrak ini, hei. Maaf, Kah kamu benar-benar merobek kontraknya? saya umumkan kerjasama antara Wanteng dan grup Yan dibatalkan. Kerjasama antara Wanteng dan grup Yan dibatalkan. Dasar bajingan. Awas, hari ini aku akan... Kalian mau apa? Lepaskan aku. Seret keluar. Seret keluar. Dasar bajingan. Mengganggu kerja semua orang. Lepaskan aku. Bajingan, lepaskan aku. Kalian mau apa? Aku masih punya hutang judi ratusan ribu yang belum lunas. Aku benar-benar nggak boleh kehilangan kerja. Guzong,
Guzong, Anda pasti besar hati. Sikap mengakui salahmu cukup baik. Orang yang tahu kesalahan bisa berubah. Gak ada yang lebih baik dari itu. Manajer Liu, bangunlah. Aku tidak akan menyulitkanmu. Kamu pergi dan panggil semua rekan tim proyek ke sini. Ayo kita rapat di ruang rapat. Baik, saya segera pergi. Tunggu sebentar. Kotak-kotak di luar itu, bantu aku membawanya masuk. Baik, baik. Mbak Xiao Xiao mau apa ini? Kamu nggak tahu, Mbak Xiao Xiao lah yang menjadi pemimpin sebenarnya dari grup Wanteng. Pantasan dia begitu keren. Tadi muka Liu botak, lebih ungu dari hati babi. Semuanya, masuklah. Kita semua telah bekerja bersama selama beberapa tahun ini. Usaha kalian semua telah terlihat oleh semua orang. Jadi sekarang saya mewakili perusahaan. Kita akan membagikan semua bonus yang tertunda kepada kalian. Begitu banyak emas. Jika semuanya diberikan padaku, hutang judiku ratusan ribu akan terbayar. Manajer Liu, masuk dan ambil hadiah. Apa ini pantas? Manajer Liu, saya orangnya pokoknya jelas mana yang baik dan buruk. Kamu juga bisa dianggap sebagai karyawan lama Wanteng. Jadi sudah sepantasnya kamu mendapat bagian. Kalau begitu aku nggak akan sungkan, hahaha. Hei, Ini, aku sih hanya mencairkan suasana. Hari ini kita pakai sekop. Siapa yang menyekop paling banyak, itu miliknya. Manajer Liu, silakan duluan. Siap mulai. ayo ayo ayo. Sial, mempermainkan. Kau mempermainkanku? Emas batangan ini semuanya untuk kalian. Kalian tahu, biar kalian senang. Kau berani mempermainkanku? Kembalikan emas batanganku. Eits. Aduh, Manajer Liu, tenang dulu. Kau kan karyawan lama, masa bicara uang terus? Kau harus punya mimpi. Ayo ayo ayo. Kau harus kerja dulu. Sekarang belajar buatmu itu yang terpenting. Cari uang itu nomor 2. Betul, kau harus hargai kesempatan belajar. Biar banyak menderita, perusahaan tidak akan menyia-nyiakanmu. Iya, Manajer Liu perusahaan sudah keluar banyak uang dan tenaga untuk membina kau. Kau jangan mengecewakan harapan perusahaan padamu. Hahaha, kau. Kau apa? Mereka benarkan? Kalau kau tidak mau kerja, ya udah jangan kerja. Kusatakan kau dipecat. Aku sudah kerja 10 tahun di Wanteng, kau bilang pecat ya pecat? Kau pikir aku lemah? Aku mau mengajukan arbitrase tenaga kerja. Arbitrase, tenaga kerja tidak usah. Tapi, aku sudah memesankan sepasang gelang perak. Maksudnya? Mereka di sana sudah lama menunggumu. Kau diduga korupsi dan gelapkan dana? Silakan ikut kami untuk diperiksa. Kalian tahu dari mana? Pasti kau berani menjebakku? Dasar keparat, kubunuh kau. Tampan sekali. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Maaf, Direktur Lu, aku salah. Beri aku kesempatan sekali lagi, kumohon Direktur Lu, Direktur Gu. Bawa pergi. Direktur Lu, Direktur Lu, Direktur Lu, Direktur Lu, Direktur Lu, Direktur Lu. Terima kasih. Buat apa berterima kasih?
Terima kasih sudah menyingkirkan hama untuk perusahaan. Itu urusan pribadiku saja. Oh ya, perkenalkan, ini Direktur Lu dari grup Lu. Perusahaan Wanteng kita sekarang sudah diakuisisi olehnya. Bonus kalian juga akan diberikan oleh Direktur Lu. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Direktur Lu. Terima kasih, Direktur Lu. Ini dia Direktur Lu yang legendaris. Tampan sekali, cocok dengan Kak Xiao Xiao. Iya, Kak Xiao Xiao memang yang legendaris itu karyawan kecil di permukaan tapi sebenarnya menyembunyikan identitas dan menikah diam-diam dengan pewaris konglomerat, kan? Sudah. Gimana? Tempatku keren kan? Kelihatan. Kamu cukup populer di Wanteng ya? Pesona besar, mau gimana? Baiklah, aku akan bicara langsung. Aku butuh kamu bantu aku tetap di Wanteng, menangani urusan awal. Kamu adalah karyawan lama Wanteng. Kamu pasti sangat familiar dengan tempat ini. Tidak usah, waktuku tidak banyak. Aku masih mau menikmati hidup. Carilah orang lain saja. Bye. Setahu aku, kamu sekarang sudah negatif aset. Gimana mau menikmati hidup kalau tidak punya uang? Tadi cuma sibuk pamer. Bonusnya lupa sisakan untuk diriku sendiri. Bekerja untukku selama 3 bulan, aku kasih kamu 1 juta. 3 bulan. 3 bulan gue sudah mati. Uang segitu mau beli nyawa gue? Maaf, tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Uang bukan masalah. Yang penting adalah, kamu bekerja di Wanteng bertahun-tahun, berkemampuan luar biasa dan populer, tapi tidak kunjung naik jabatan. Apa kamu tidak ingin merasakan sensasi memegang kendali? Jadi bos apa enaknya? Bukankah harus repot juga? Asal kamu setuju, tetap di Wanteng dan bantu aku menyelidiki, aku bisa memenuhi 3 permintaanmu. Pertama, jam kerja sesuai keinginanmu. Kedua, staf bisa kamu pilih sendiri. Ketiga, kalau butuh uang, bilang langsung padaku. Kamu yakin? Aku Lu Bingcheng tidak pernah ingkar janji. Kemari, Nona Gu. Silakan duduk. Barangnya sudah saya bawa. Silakan diperiksa. Sesuai permintaan Anda, ini dari perusahaan kami, guci abu yang paling mahal, kayu jinsinanmu, 88.800. Ya, oke. Ini saja ya. Tapi aku ingin pemakamanku bergaya perpaduan Tiongkok dan Barat, diadakan di atas rumput, saat prosesi pelepasan jenazah, diiringi suona. Tidak masalah. Berapa kira-kira anggarannya? 1 juta. Yang meninggal diutamakan. Aku tidak ingin mati begitu diam-diam. Paham. Sekarang jarang melihat orang seperti Nona Gu yang begitu berbakti. Boleh tanya, pemakaman ini untuk siapa? Saya sendiri. Ada masalah. Nona Gu, Anda masih sangat muda. Ada hal yang membuat putus asa? Mau periksa ke dokter? Sudah, kanker lambung stadium akhir. Maaf, Nona Gu. Mari kita lihat dulu beberapa rencana pemakaman. Atau pilih dulu baju pemakaman. Apa aku bisa pakai gaun pengantin? Seumur hidupku, belum pernah pakai gaun pengantin. Wah, ini bukan Nona Gu, si kupu-kupu sosial Wanteng? Gu Xiao Xiao, kelihatannya suci dan setia, tapi ternyata suka janjian diam-diam. Wah, sampai tanda tangan kontrak. Pemeliharaan jangka panjang atau pembelian 1 kali? Pemeliharaan jangka panjang? Atau beli putus? Kau ngomong apa sih? Nona Gu adalah klienku. Ternyata kau pelihara gigolo ya? Kau haus banget? Kenapa tidak ikut gue ke atas dan main-main? Gue jamin puasin lo, gimana? Lo pikir pantas main sama gue? Gu Xiao Xiao. Jangan kira kau sudah dekat. Bos Wanteng, gue nggak berani sama lo, hari ini gue harus meniduri lo. Xiao Zhang, gue udah beli barang-barang mahal segini banyak. Ada hadiah nggak?
untuk jaga-jaga. Beberapa klien minta dimakamkan bersama hewan peliharaannya. Dikasih kotak abu buat hewan peliharaan. Ya, dia nggak beda sama anjing. Ini apa? Tempat abu jenazah lo. Lo siapa? Berani ngomong gitu sama Tuan Yan? Ini hotel punya keluarga Yan. Nggak boleh lo sembarangan di depan Tuan Yan. Gue nggak cuma akan sembarangan. Gue juga akan membuat lo berdarah. Lo bawa barang ini buat apa? Mau ngapain lo? Ini kan grup Yan. Hari ini, gue akan di dalam wilayah lo. Ngadain pemakaman lo lebih awal. Perempuan ini udah gila. Satpam? Mana Satpam? Pembunuhan. Lo kan suka main-main? Gue suruh Dewa Kematian temani lo main. Mau nggak? Aku suruh Raja Neraka nemenin kamu main. Oke. Satpam. Satpam. Sepertinya hari ini Dewa Maut ada di pihakku. Hari ini aku benar-benar akan memberi pelajaran padamu, dasar perempuan sialan. Kamu siapa? Berani ikut campur urusanku? Kamu belum pantas tahu siapa aku. Asisten Lee, sampaikan perintah batalkan semua kerja sama dengan Hotel Yan. Baik. Xiao Xiao, kamu tidak apa-apa? Cepat ke rumah sakit. Halo, Kak? Apa? Perusahaanku batalkan kerjasama? Kak, ini bukan salahku. Aku juga tidak tahu. Perempuan sialan dari perusahaanku itu bisa mendekati tuanku? Bisa membuat tuanku membatalkan kerjasama. Wanita itu pasti punya kemampuan. Kak, kamu tidak tahu perempuan murahan itu tidak hanya cantik tubuhnya, juga super seksi. Pria manapun pasti tergoda. Wanita pembawa petaka ini sepertinya harus disingkirkan. Di sana kebetulan butuh sejumlah barang berkualitas tinggi. Kamu akhir-akhir ini tolong jaga sikap, jangan bikin kacau lagi. Tunggu sampai aku dapatkan dia. Kamu boleh main sesukamu. Siap, Kak. Gu Xiao Xiao, kali ini Jaga adikku. Aku panggil dokter. aku yang pergi. Baiklah. Belum pernah lihat Pak Gu segugup ini. Aku di mana? Aku tidak mungkin dibawa pergi oleh Yan Kai. Si bajingan itu membawaku pergi, kan? Nona, kamu sudah bangun? Pasti kaki tangan Yan Kai. Nona. 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 Nona, Nona, Nona. Nona. Siapa yang mengejarmu? Cepat naik. Nona, Nona. Pak Gu. Ada apa? Pak Gu. Nona mungkin salah paham, dia memukulku lalu lari. Sepertinya dia naik mobil Pak Lu. Dia? Aku akan telepon dia sekarang. Pak Gu, Nona. Dia mungkin ketakutan, dia butuh waktu untuk beradaptasi. Anda sebaiknya jangan terlalu khawatir dulu. Betul juga. Baik, tunggu saja. Cari waktu yang tepat untuk bicara. Pak Gu, belum pernah lihat Anda begitu perhatian pada Nona Sisi? Hasil tes kekerabatan. Bukankah kamu sudah lihat? Shen Sisi menggunakan nama adikku. Selama bertahun-tahun. Dia sombong. Aman. Terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Siapa yang mengejarmu? Klien sebelumnya. Pak Lu mau kemana sekarang? Mal. Mal.
Pak Lu sibuk sekali, masa aku merepotkan? Hei, Zhang, maaf, aku tidak apa-apa. Setelah kupikirkan, lebih baik ganti peti mati. Saat acara perpisahan jenazah, itu perlu. Kalau abu jenazah, tolong taburkan saja di laut. Kau mau menaburkan abu siapa? Abuku, kanker lambung stadium akhir. Sebelum mati, setidaknya harus mengurus urusan akhir, kan? Kalau Pak Lu tidak sibuk, mungkin bisa datang ke pemakamanku. Tapi tidak usah bawa amplop. Jadi kau serius? Masa aktingku segitu miripnya? Apa tidak bisa diupayakan lagi? Kenapa? Kau takut aku ambil uang lalu tidak bekerja? Tenang saja, masih panjang waktu. Selama aku ada, pasti akan kubuat Wanteng beres rapi. Tapi kau dalam kondisi begini masih kerja? Orang tuamu? Oh mereka mungkin malah berharap aku mati. Sekalian bisa dapat uang amplop lagi. Maaf, aku seharusnya tidak tanya begitu. Tidak apa-apa. Kau bisa dibilang penyelamatku. Setidaknya aku bisa pakai uangmu pergi dengan meriah. Tidak mati tanpa tempat. Sebentar lagi sampai mal. Aku sendiri saja. Kalau tidak, orang lihat Pak Lu menemani seorang gadis belanja. Kalau sampai istri Pak Lu tahu, bisa jadi salah paham. Kenapa aku harus jelaskan padanya? Padahal orang-orang mengira dialah istriku. Apa katamu? Oh, tidak apa-apa. Pergilah. Uang beli sepatu diganti perusahaan. Pak Lu dermawan. Pantas sukses. Asisten Han, tolong hubungi dokter ayah, tanyakan soal kanker lambung stadium akhir, rencana pengobatan. Hei. Aku tiba-tiba, ada acara bisnis, kamu hadir sebagai istriku, hadirlah saja. Acara bisnis? Aku sudah bilang sebelumnya, lokasinya sudah kukirim 15 menit lagi, ada yang akan menjemputmu, begitu saja. Tapi, aku tidak bisa pergi sekarang. Masuk 1 juta yuan. Ayo, Nyonya Lu. Kudengar ketua kamar dagang periode ini akan dipilih ulang Sisi. Menurutku perusahaan Gu kalian sangat berpeluang. Aku bukan anak kandung Gu, bahkan jika Gu terpilih tidak ada hubungannya denganku. Jangan bilang begitu, Sisi. Selama kau di keluarga Gu, kau adalah satu-satunya putri Gu, kedudukanmu tak tertandingi. Itu memang benar. Kakak selalu menyayangiku. Baru-baru ini dia bilang padaku akan memberiku beberapa perusahaan untuk dimainkan. Nanti proyek puluhan miliar tidak akan lepas dari kalian. Tapi ku dengar perusahaan Lu juga hadir di acara ini. Lu Bingchen juga tidak datang. Itu bagus, jadi tidak ada yang tahu tentang aku diputuskan oleh Lu. Lebih baik Lu yang terpilih. Lagi pula aku sudah bertunangan dengan Lu Bingchen. Bahkan jika dia terpilih miliknya adalah milikku. Pantas jadi putri keluarga Gu. Sisi, nanti jangan lupakan kami ya. Tentu saja. Kenapa ku dengar di pesta ulang tahun Lu yang lalu, Lu Bingchen mengumumkan di depan umum bahwa dia sudah menikah? Itu semua palsu, aku hanya bertunangan dengannya. Nanti kami harus panggil kau Nyonya Lu. Nyonya Lu datang. Ini Nyonya Lu kok kelihatannya tidak mirip ya? Betul tuh, istri Lu Bingchen. Kenapa bajunya biasa banget? Dia bukan Nyonya Lu, dia cuma palsu. Benar, jangan sampai terkecoh olehnya Nyonya Lu ini palsu banget. Oh, begitu. Ini kacau balau. Orang macam ini pantas hadir? Pesta bisnis? Boleh tanya, yang mengaku sebagai Nyonya Lu ini, kamu putri dari keluarga mana? Aku bukan putri keluarga kaya. Kalau begitu gampang, keluarga Lu adalah konglomerat nomor 1. Menikahi wanita tanpa nama memasukkannya ke rumah. Mana mungkin? Menurutku, Nona Shen benar. Kamu palsu. Palsu tapi sombong begini. Cepat panggil satpam, usir dia. Nonsens pesta bisnis. Sudah aku yang memprakarsai selama 3 kali. Masa di sini kalian seenaknya ngomong sembarangan? Prakarsai 3 tahun kenapa? Aku lihat kau dengan perempuan jalang ini kalian satu tim kan? Oh begitu rupanya Gu Xiao Xiao. Gu Xiao Xiao, kamu demi masuk pesta sampai merayu petugas, benar-benar tidak tahu malu. Semuanya. Aku sudah menyelidikinya. Dia hanya perempuan miskin dari keluarga papa. Demi sedikit uang. Tidak tahu sudah tidur dengan berapa banyak pria.
Perempuan seperti ini, mana mungkin bisa mendapat perhatian Lu Bingchen? Ada hal seperti ini? Perempuan ini benar-benar tak tahu malu? Yang hadir di sini semuanya pejabat. Kamu perempuan hina, mau menipu kami. Ayo beri dia pelajaran. Penipu. Ah? Kamu perempuan jalang berani memukulku? Aku yang akan menghajarmu dulu. Dik, Kak, akhirnya kamu datang, perempuan gila ini. Dia mau mukul aku? akhirnya aku menemukanmu. Bukan. Kamu salah orang, Kak. Kak, kamu salah, kan? Aku di sini. Diam. Kak, Jangan panggil aku Kak. Kamu tidak pantas. aku tidak pantas. Benar. Aku, Gu Chengjun, hanya punya satu adik. Dia, Gu Xiao Xiao. Dia juga dari grup Gu, satu-satunya putri sulung. Kamu salah orang, Kak. Kamu bukan kakakku. Adikku sendiri, mana mungkin aku salah kenal? Mustahil. Aku sudah menyelidiki, lo. Pasti ada kesalahan. Meskipun aku bukan, mana mungkin dia? Aku yakin kalian semua pasti tidak akan percaya. Ini hasil tes DNA antara aku dan Gu Xiao Xiao. Benar atau palsu? Lihat sendiri. Apa? Ini tidak benar. Aku ternyata putri keluarga Gu. Lebih dari 20 tahun yang lalu, kamu dan Shen Sisi lahir di rumah sakit yang sama. Ibunya yang salah mengambil bayi. Sejak itu, kehidupan kalian tertukar. Kak, aku sudah tinggal di keluarga Gu lebih dari 20 tahun. Meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, tapi ada ikatan keluarga. Selama 25 tahun ini, kamu bertindak seenaknya di keluarga Gu, menghamburkan uang sembarangan. Selain itu, apa lagi yang kamu lakukan? Aku sudah muak denganmu. Satpam, seret dia keluar. Aku tidak mau melihatnya lagi. Kak? Lepaskan aku. Kak? Kak? Gu Xiao Xiao, perempuan jalang, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak apa-apa, tenang. Ada kakak di sini. Mulai sekarang, tidak akan membiarkanmu diragukan lagi. Lusa aku akan mengadakan Bayar. Bayar cewek-cewek sekarang ini, bener-bener nggak tahu harga diri, cari beberapa dadi kaya, tidur demi uang, lalu bisa seenaknya belanja. Apa yang kamu omongin? Kamu tahu siapa dia? Orang kaya kalian, yang nggak punya batas cewek matre, suamiku pelihara beberapa orang, aku nggak tahu siapa-siapa, seperti kucing atau anjing kecil, dikasih sedikit uang goyang ekor, langsung datang. Kamu? Mau ngapain kamu? Kamu sakit ya? Ya, aku memang sakit jiwa. Aku nggak cuma suka gila, tapi juga suka gigit. Kamu percaya aku gigit kamu sampai mati? Gila. Bayar. Halo, totalnya 888.800. Banyak sekali. Nggak apa-apa, aku punya black card. Mana black cardku? Kalau nggak punya uang, jangan pura-pura kaya di sini. Lu Bingchen. Apakah musim semi saya akan tiba? Dua pria tampan luar biasa mau membayar tagihanku? Hei, ibu ini tolong minggir. Nyonya, ini mal milik kita, nanti kalau mau sesuatu, langsung bilang ke asisten Han, barangnya diantar ke rumah, kamu bisa pilih sesukamu. Kamu Lu Bingchen, ini Nyonya Lu. Sudah tahu, cepat pergi. Total belanja Pak Lu 888.800. Ini kartu hitam Anda Xiao Xiao, ternyata suamimu. Benar-benar bos yang tegas ya. Aduh, nanti saja aku jelaskan kalau ada waktu. Lu Bingchen, adikku belanja, ngapain kamu ikut campur? Xiao Xiao adalah direktur baru yang baru saya tunjuk. Sebagai bos, memberi sedikit tunjangan perusahaan, itu wajar. Asisten Han, Saya di sini. beritahu Mal untuk segera tutup hari ini, istri saya dan temannya, semua belanjaan saya yang bayar. Baik. Lu Bingchen, apa yang kamu pamer? Siapa juga yang tidak punya Mal?
Kamu ngapain? Tentu saja mencari istriku. Kamu ketagihan akting ya? Sebelumnya di tempat umum, main-main aja udah cukup. Aku bilang padamu, Xiao bukan lagi seperti dulu yang bisa kau perlakukan seenaknya sebagai staf kecil. Putri Gu, kau tahu, pria tua yang sudah menikah, jangan coba-coba. Adikmu sudah lama menikah. Kau sebagai kakak pasti tahu, kan? Apa? Aku akan tanyakan padanya sekarang. Suami Nona Gu, Direktur Lu, tidak ditemukan. Data identitasnya palsu. Xiao mungkin tertipu. Sekarang Gu Chengjun sudah tahu masalah ini. Sekarang dia belum menyelidikinya dengan tuntas. Direktur Lu, kalau dari pihak istri yang asli. Jaga bicaramu. Belum pernah bertemu muka. Masa disebut istri? Bagus, berani bersekongkol mempermainkanku. Gu Xiao. Tunggu sampai aku... Terima kasih. Obat yang direkomendasikan netizen ini benar-benar mahal. Ini dia yang dari keluarga kakak. Putri asli yang tertukar selama 20 tahun. Memang tidak salah, punya aura keluarga Gu, mini sama ulahnya. Tidak disangka putri asli kembali, juga membawa menantu yang hebat, perusahaan Gu dan Lu. Benar-benar kerjasama yang kuat, tak ada yang bisa menandingi. Kakak dan kakak ipar sedang berkeliling di luar negeri. Tidak bisa dihubungi. Kalau mereka tahu, putri asli begitu sukses, pasti senang sekali. Terima kasih kepada keluarga dan teman-teman, sudah datang ke acara penyambutan adikku. Saya mewakili orang tua saya. Secara resmi, di bawah naungan Gu, kepemilikan 15 anak perusahaan, diserahkan kepada adik saya, Gu Xiao. Saya tidak setuju. Gu Xiao. Dia sama sekali tidak layak menjadi putri keluarga Gu. Orang seperti dia hanya akan mempermalukan keluarga Gu. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Satpam. Ini bukan keluarga Gu kita, putri palsu, yang diadopsi selama 20 tahun? Apa maksud ucapannya tadi? Apa maksudnya mempermalukan keluarga Gu? Gu Xiao adalah putri asli keluarga Gu. Dasar palsu, jangan bicara sembarangan. Saya tidak ngawur. Gu Xiao, dia sebenarnya adalah seorang yang perilakunya kacau penipu yang licik dan kejam. Kalian ini sungguh konyol, sampai bisa dipermainkan olehnya. Apa maksudnya? Di dalam tasnya, dia selalu membawa nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil. Aduh, di dalam tas itu adalah obat penyakitku. Kalau sampai ada yang melihatnya, meskipun bisa diklarifikasi bahwa aku tidak hamil, takutnya akan menimbulkan masalah lain. Jika kamu tidak hamil, maka tasmu buka dan perlihatkan pada semua orang. Ini barang pribadiku. Kenapa harus aku tunjukkan padamu? Xiao, ini bukan lelucon. Ini menyangkut kehormatan keluarga Gu. Jika kamu benar-benar tidak hamil, buka saja tasmu dan buktikan dirimu. Aku percaya pada adikku. Memeriksa barang pribadi seperti ini sepertinya tidak perlu, kan? Hari ini jika tidak bisa membuktikan kesuciannya, meskipun di bawah perlindungan keluarga Gu kita lindungi dan loloskan begitu saja, kedepannya akan muncul banyak gosip dari luar. Keluarga Gu kita dari generasi ke generasi adalah keluarga terpelajar. Meskipun sekarang beralih ke bisnis, tetap harus menjaga nama baik keluarga. Orang yang berperilaku buruk, meskipun memiliki darah keluarga Gu, tetap harus diusir dari keluarga demi menegakkan norma keluarga. Semuanya, silakan lihat. Aku mengatakan yang sebenarnya, kan? Gu Xiao, apa lagi yang bisa kamu katakan? Ada apa ini sebenarnya? Xiao tidak mungkin hamil. Tampaknya pesta sambutan ini disiapkan untukku, Shen Sisi. Ini yang kamu sebut pil pelindung hati. Apa ini? Pil pelindung hati. Nyonya, sepertinya kau tidak patuh lagi. Diam-diam lembur di belakangku. Aku hanya khawatir dengan kesehatanmu. Takut kau lembur setiap malam. Bagaimana bisa aku biarkan kau sendirian? Jadi aku pergi ke rumah sakit. Tak kusangka bertemu Nona Shen ini. Dia memfitnahku hamil. Orang dengan akal sehat pasti tahu wanita hamil tidak boleh minum pil pelindung hati. Pasti ini semua kesalahpahaman. Putri palsu, beritanya pun palsu bodoh, kan?
Aku tidak bicara sembarangan. Aku jelas melihatnya muntah di rumah sakit. Itu jelas reaksi kehamilan yang normal. Muntah berarti reaksi kehamilan. Kalau begitu kau menggigit, apa kau punya rabies? Kau. Keterlaluan. Kau berani di depan banyak para tetua ini, terhadap putri asli keluarga Gu. Kami memfitnah dan mencemarkan nama baik. Sepertinya aku masih terlalu lunak padamu. Gu Xiao Xiao, ini pasti perbuatanmu. Kau sengaja menjebakku, membuatku malu, kan? Jika kau tidak berniat jahat, bagaimana bisa kena jebakan orang? Kalian. Kalian apa kalian? Kami apa kami? Sudah kubilang padamu, kau harus khawatir tentang dirimu sendiri. Mau apa kau? Kau sudah berakting lama di sini. Aku juga punya hadiah kecil untukmu. Itu dia, Shen Sisi. Berani kau cari cowok bayaran? Tidak bayar, ya? Hari ini kau jadi PSK untuk bayar utang. Lepaskan aku. Aku bayar, oke? Jangan kira aku tidak tahu. Sekarang kau sudah bukan putri keluarga Gu lagi. Kau tidak punya uang. Gu Xiao Xiao, pasti kau, aku akan kembali. Sungguh memalukan, aku umumkan. Mulai hari ini keluarga Gu kami tidak ada lagi orang bernama Shen Sisi. Perusahaan grup Gu kami hanya memiliki satu putri. Mencari ini? Kaget aku. Kok jalannya tanpa suara sih? Apa kamu yang ganti obatku? Sama-sama. Aku juga nggak bilang makasih. Sebenarnya aku rasa obat ini nggak enak juga. Makin diminum perut, makin nggak enak. Ya udah jangan diminum. Kadang-kadang, pikiran lebih penting daripada obat. Pikiran gimana? Misalnya, fokuskan pikiranmu padaku. Aku ada urusan. Pergi dulu. Halo, siapa? Besok ada acara, datang ke Cafe Nanshan. Soal perceraian kita, mau ngobrol sama kamu. Kamu itu suamiku yang belum pernah kulihat. Sebentar lagi bukan? Ceraikan aja, lagian kita juga nggak punya perasaan. Kenapa dia datang? Gu Xiao Xiao, jangan pura. Kamu datang untuk kencan buta? Kencan buta? Denganmu. Tidak bisa kencan buta denganku. Kok bisa kebetulan begini? Mungkin selama ini. Maaf. Kamu cari apa? Aku cari dompet. Traktir Pak Lu kopi. Halo? Baik, aku segera kembali. Ada urusan kantor, aku pergi dulu, kamu sudah cukup bermalas-malasan. Cepat kembali kerja. Halo? Yang Anda pesan, peti mati kristalnya sudah jadi. Apakah Anda punya waktu untuk melihatnya sekarang? Kerja bagus. Sepertinya Nona Gu sangat mempercayaimu. Dia begitu percaya padamu. Bagaimana kau bisa menipunya? Ah, jangan. Yang perlu diambil sudah diambil. Ya? Halo, Kenapa kau tidak datang hari ini? suaramu kedengarannya agak familiar. Ayo. Halo, Kau masih mendengarkan? halo.
Kenapa? Kenapa aku merasa gelisah seperti ini? Suara ini? Apa benar itu dia? Asisten Han. Gu Xiao Xiao mungkin hilang. Direktur Lu, ini mana mungkin? Gu Xiao Xiao. Mungkin dia adalah orang yang selama ini kucari, yang istri yang belum pernah kujumpai. Saya akan segera mengirim orang untuk mencari Nyonya di seluruh kota. Pak Lu ketemu ponsel Nyonya, sudah hancur di gilas kendaraan. Gu Xiao Xiao, Yan Kai, kau telah membuat keluarga Yan, kami menderita, mana mungkin aku membiarkanmu mati dengan enak? lepaskan aku. Kau? Mau mati masih sombong. Siapa kau? Apa kau datang untuk menyelamatkanku? Aku datang untuk membebaskanmu. Melepaskan? Lepaskan? Kakak, bukankah kita sudah sepakat? Sebelum membunuhnya, aku bisa bermain-main dulu, kan? Enya. Kau kakaknya Yan Kai. Nona Gu. Aku atas nama adikku. Atas penghinaan sebelumnya meminta maaf padamu. Tapi karena dirimu. Bisnis keluarga Yan yang telah dijalankan puluhan tahun hancur dalam sekejap, Nona Gu. Bukankah seharusnya kau juga membayar sesuatu untuk ini? Apa maksudmu sebenarnya? Aku ingin jantungmu. Apa? Seperti dirimu yang cantik dan ceria. Jantungmu pasti indah, kan? Karya seni yang sempurna. Mana tega aku memindahkannya ke tubuh yang kotor. Jadi, aku memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Peti mati kristalmu sudah kupesan, tenang saja. Aku hanya ingin jantungmu, kau dan perusahaan pemakaman layanan pemakaman yang sudah dipesan. Akan kuurus semuanya untukmu. Jika kau membunuhku, keluarga Lu dan Gu tidak akan melepaskanmu. Semua milik keluarga Yan, aku dapatkan dengan mempertaruhkan nyawaku Gu Chengjun dan Lu Bingchen. Mereka berdua lahir dengan sendok emas, hanya sampah belaka, kau mengancamku dengan mereka. Ku beritahu kau. Setelah aku menjadikanmu karya seni, mereka berdua juga akan kupotong-potong dan kuberikan ke anjing. Siapa yang memberimu keberanian berani menyentuh wanitaku? Mensi Bulo, Hahaha, bunuh aku dong. membunuhmu terlalu murah untukmu, aku akan membuatmu kembali ke selokan menjadi kutu busuk. Mampus kau. Bahaya. Hahaha. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Hahaha. Xiao Xiao. Istri, akhirnya kamu sadar. Apa ini mimpi? Aku tidak mati. Mana mungkin kamu mati? Kita masih akan bersama sampai tua. Ternyata kamu. Kenapa bisa kamu? Aku yang selalu. Setelah kamu keluar rumah sakit, kita akan mengadakan pernikahan. Pernikahan? Lu Bingchen? Tapi, aku hanya punya 3 bulan atau kurang dari itu. Kakek tabib sudah memeriksa kita. Kamu sama sekali tidak menderita kanker lambung. Itu karena sebelumnya kamu terlalu lelah bekerja. Pendarahan lambung. Itu adalah kesalahan diagnosis rumah sakit. Pendarahan lambung? Jadi, aku hanya pendarahan lambung? Pendarahan lambung juga penyakit. Harus diobati dengan sungguh-sungguh. Bingchen, pertama kali bertemu orang tuaku, aku agak gugup. Aku lebih gugup darimu. 5 no. Hati-hati. Ayah, ibu. Anakku, Akhirnya melihatmu. Besan, ayo duduk. Ibu, makan. Ayo. Duduk. Selamat Festival Pertengahan Musim Gugur. Semoga keluarga berkumpul.